Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat. Partai-partai koalisi kami untuk berbicara bagaimana terkait loncat ataupun bisa akan mengambil sikap. Sampai sekarang tidak ada pembicaraan terkait itu. Ya. Harus tetap semangat. Meski kita punya nih 18 partai politik yang kemarin bertarung dalam Pilpres, namun sejatinya partai-partai yang ada hanya siap berkuasa. Wah, partai-partai itu nggak siap jadi oposisi. Setidaknya kita bisa lihat. Ada 3 kelompok partai yang tergabung dalam pendukung calon presiden. Yang pertama nih, pengusung Anies dan Caimin. Ada Nasdem di sana, PKB dan PKS. Lalu ada pengusung Prabowo Gibran, ya, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, terakhir nih yang ngusung Pak Ganjar serta Prof Mahfud. Ada PDIP serta P3, Hanura dan Perindo. Memang di situ. Tapi nggak punya kursi di Senayan. Dari 9 partai yang punya wakil di DPR RI, yang oposisi ya hanya PKS dan Demokrat. 7 partai lainnya pendukung pemerintah. Buktinya mereka punya kader jadi menteri di kabinet. Meski pasangan Prabowo Gibran hanya diusung 4 parpol yang duduk di Senayan, dan hasil quick count mereka merajai. Bukan berarti 5 partai lain siap jadi oposisi. Buktinya Nasdem sudah dipanggil Pak Jokowi ke istana, serta PKB belum apa-apa mengatakan masih menunggu hasil real count. Nah, nih. Sedangkan P3 masih deg-degan. Apakah bisa bertahan di Senayan atau tidak? Maka partai politik yang siap menjadi oposisi beneran ya hanya PDIP serta PKS. Demokrat sudah nggak tahan ini 10 tahun berada di luar pemerintahan. Untungnya mereka dukung Prabowo Gibran. Nggak bisa bayangkan seandainya mereka tetap bertahan atau AHY jadi cawapresnya Pak Anies. Apa nggak memperpanjang masa oposisi? Nah, PKS sendiri 10 tahun terakhir ini sudah berada di luar pemerintahan. Jika sekarang tidak merapat, bakal nambah 5 tahun lagi. Sikap ini tidak mudah. Pasti kader banyak yang meminta bergabung ke pemerintah. Sebenarnya PKS dan Prabowo bukan tidak dekat. Sebab di Pilpres tahun 2014 dan 2019, mereka selalu berada di kubu Prabowo. Begitu dukung Anies, malah gagal juga. Seakan-akan ini, dalam 3 Pilpres terakhir, capres yang didukung PKS selalu keok. Sedang 2 rekan koalisi mereka baru kali ini mengalami kekalahan. Sejak Pilpres digelar langsung nih, Nasdem dan PKB selalu berada di koalisi pemenang Pilpres. Bila di posisi yang kalah, mereka langsung bergabung. Tradisi partai di Indonesia, berada di luar pemerintahan itu bukan perkara tidak bisa bersikap kritis, melainkan tidak bisa mengakomodir kepentingan partai atau memanfaatkan program kementerian untuk pembinaan jaringan. Caranya bisa bermacam-macam, dan ini sudah bukan rahasia umum loh. Tapi PKS mau gabung di pemerintahan sekarang juga nggak mudah. Soalnya apa? Soalnya ada Gelora di sana. Anies Mata dan Bung Fahri Hamzah bakal mati-matian menolak mereka. Sedangkan kader-kader di bawah pilih mendesak elit PKS berkompromi dengan Gerindra. Yang benar-benar siap secara mental maupun infrastruktur partai ini hanya PDIP. Meski terlihat sepele, inilah yang mengakibatkan demokrasi kita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Parpol sering jadi sandera pemerintah dan dimanfaatkan untuk memobilisasi kekuatan hanya Jokowi. Presiden yang mampu menundukkan mayoritas partai buat mendapat dukungan dari parlemen. Bagi yang lupa nih, tahun 2014 Jokowi hanya diusung oleh PDIP, Nasdem dan PKB. Seiring berjalannya waktu, belum masa jabatan pertamanya selesai nih, banyak yang kemudian bergabung di Senayan. Hanya tersisa PKS dan Demokrat yang bertahan jadi oposan untuk 5 tahun ke depan. Hampir pasti Demokrat mendukung pemerintah. Prediksinya dia bakal jadi Menpora.
Prediksi ini tampak ketika belum seminggu Pilpres berlangsung. Prabowo sudah menemui SBY di Pacitan. Dia tidak hanya disambut Presiden ke-6, melainkan turut menerima kedua putra SBY ini. 2 hari lalu, Pak Surya Paloh dipanggil ke istana. Dan pengamat menyebut pertemuan Presiden beserta Ketua Umum Nasdem bakal menarik ke dalam koalisi pendukung Prabowo Gibran. Mau bagaimanapun Nasdem segera merapat mestinya. Rakyat nggak hanya diem saja nih. Dengan manuver partai usai Pilpres tanpa adanya oposan, jalannya pemerintah sulit terkontrol. Sehingga rakyat bakal berhadapan langsung dengan penguasa. Setidaknya pembelajaran ini kita dapatkan di 9 tahun pemerintahan Jokowi. Dulu 2014 itu hingga 2019 Jokowi sangat hati-hati menjalankan program memastikan rakyat mendapatkan perhatian pemerintah. Bahkan nih kabinet pertama Jokowi melibatkan KPK sebagai verifikator. Di periode kedua sudah tak ada lagi permintaan Jokowi pada KPK untuk memeriksa latar belakang calon-calon menterinya. Akibatnya apa? Menkominfo Pak Joni G. Plate itu mantan atau mentan Syahrul Yassin Limpo, angel sama ya. Serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Pak Edi Hairij terkena kasus. Yang mengejutkan yuk Ketua KPK Firly Bahuri terseret dugaan suap kasus Syahrul Yassin Limpo. Dan ketika kasus-kasus besar terungkap, mayoritas parpol diam 1000 bahasa. Bahasa entek. PKS dan Demokrat ini tidak mampu mengkapitalisasi isu-isu sensitif, menekan pemerintah untuk berhati-hati, menjaga para pejabatnya tidak tersandung kasus cilokone, cilakanya cilokone. Jelang Pilpres, giliran Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum yang diintervensi pemerintah. Mereka kemudian bisa dianggap sebagai pihak yang melayani kepentingan pemerintah agar putra sulung presiden bisa ikut kontestasi. Rakyat tidak boleh menganggap proses Pilpres semakin berjalan seperti yang sudah pernah terjadi. Untungnya berbagai catatan Pilpres ini sudah didokumentasikan dalam sebuah film menarik. Ini berjudulnya itu Dirty Vote. Bagi yang belum menonton loh, silahkan cari di YouTube, ada tuh. Dan kebetulan gratis. Nah, kita orang awam saja mendengar apa yang didiskusikan di film dokumenter itu benar-benar bikin geleng-geleng kepala, bikin mumet ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi kembali. Makanya tidak ada loh yang salah. Kita semua menuntut parpol yang tidak usung Prabowo Gibran berada di luar pemerintahan. Partai oposisi itu diperlukan untuk melakukan check and balance. Pemerintah tidak bisa berbuat semaunya sendiri, saenake dhewe nggak bisa. Baik itu PDIP maupun PKS, mesti kita dorong sama-sama. Jangan mau ikut pemerintahan. Rakyat itu membutuhkan kalian. Dan jangan digadaikan perolehan suara ditukar dengan kursi menteri. Kalian itu lebih bermartabat berada mengawasi pemerintah. Apalagi Prabowo Gibran merencanakan berbagai program bombastis yang terkesan hura-hura. Mulai program makan siang dan susu gratis ini, membangun 3 juta apartemen di kota, di pesisir serta di pedesaan. Belum lagi ada rencana membuka 300 fakultas kedokteran baru di berbagai kampus di Indonesia serta lainnya. Mau jadi apa pemerintah kita? Bila semua partai mendukung pemerintah, ya rakyat bakal berhadapan sendiri dengan penguasa itu. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa lagi.